Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sehat-sehat saja, dapat beraktivitas seperti biasanya. Salam tanam berduri. Kali ini Yopi Perkebunan Mandor berada di kebun kelapa sawit abal-abal. Umur kelapa sawit di kebun ini yaitu berkisar 11 tahun. Dan di sini bisa kita lihat bagaimana bentuk dari kelapa sawit abal-abal, yang mana kita bisa lihat bagaimana buah yang ada pada kelapa sawit tersebut, apakah bagus ataupun tidak. Saya akan memperlihatkannya kepada Anda. Di kebun ini sering dilakukan pemupukan yang tepat dan akurat oleh yang mempunyai kebun. Tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sekarang kebun ini melakukan panen kelapa sawit dalam sebulan hanya sekali, sekarang ada 2 kali. Dan dikatakan buah trek, tidak mungkin buah treknya mencapai 2 tahun. Apabila buahnya trek selama 2 tahun, bisa kita pertanyakan, apakah ini kebun ini perawatannya kurang bagus, pemupukannya kurang bagus, atau bibit kelapa sawit pertama yang dia tanam kurang bagus. Ternyata di sini saya riset dan saya pertanyakan, pemupukannya oke, perawatan oke, tetapi hasilnya tidak oke. Maka di sini bisa dikatakan bahwa kelapa sawitnya tidak bagus, yaitu bukannya unggul, tidak sesuai dengan hasil yang dia harapkan. Berarti di sini bisa dikatakan bahwa yang mempunyai kebun ini tidak memahami cara sepenuhnya seperti apa bibit unggul, seperti apa hasilnya, dan seperti apa cara perawatannya. Nah, disinilah setelah 11 tahun barulah menyadari bahwa hasil ini dari kelapa sawit tidak sesuai dengan yang diinginkan. Untuk mendapatkan bibit yang unggul, maka kita harus mempelajari, mengenal, dan mengetahui dan belajar kepada orang yang ahli di bidang tersebut. Baik, kita akan lihat bagaimana bentuk kondisi kebun kelapa sawit abal-abal. Baik sobatku, sekarang kita lihat kelapa sawit abal-abal. Kita lihat seperti apa, satu contoh seperti ini. Anda bisa melihatnya secara langsung sekarang. Banyak sekali tandan yang kosong. Di sini kelapa sawit ini bukan dipres, tetapi yang punya kebun melaksanakannya secara brondol, baru mereka panen, tetapi memang tidak ada buah. Ini kita lihat sudah mulai mau brondol, tapi belum dipanen, dan buahnya kecil sekali. Sawit ini sudah tinggi. Kita lihat ini kosong sekali dan sangat sedikit buah yang didapat dan kecil. Kemudian yang ini bisa kita lihat bentuk
kelapa sawit abal-abalnya. Kosong, tidak ada sama sekali. Pada batang ini saya tanyakan kepada yang punya kebun. Kadang dia berbuah cuma 2 ataupun 3, itu pun buahnya kecil. Dan sekarang ini sudah habis dipanen dan tidak ada buah sama sekali. Dinanti buahnya kadang berbulan-bulan. Kita lihat lagi. Sangat mengkhawatirkan. Sawit sudah setinggi ini, bisa Anda lihat. Sudah mencapai ketinggian 6 meter kurang lebih. Tapi sama sekali tidak ada buahnya. Dan lihat, buahnya sangat kecil sekali. Dan pola tukang manennya membuat cara manennya songgol 2. Tidak salah, tetapi buah tidak ada sama sekali. Sangat miris bagi yang punya kebun. Seharusnya kelapa sawit yang setinggi ini sudah menghasilkan buah yang besar. Itu adalah bibit sawit yang kecil. Ini merupakan sisipan. Dulu saya menyarankan kepada yang punya kebun ini untuk mengganti bibit tersebut dengan bibit yang unggul. Dan yang punya kebun berkata, apabila ditumbang semuanya akan mengeluarkan biaya yang sangat besar dan menunggu waktu yang begitu lama. Jadi diambil alternatif, dilakukan perlahan-lahan penumbangan yang abal-abal secara bertahap-tahap, kemudian disisip dengan bibit unggul perlahan-lahan. Ini dia jenis sisipannya yang baru. Ini adalah merupakan bibit PPKS yang ambi. Lihat, sudah mulai keluar kelopak calon bunga. Oke, kita lihat bagaimana kondisi yang ada pada kelapa sawit ini. Bisa lihat kita ketinggiannya dan berapa besaran seharusnya yang didapat oleh petani kelapa sawit ini. Umur 11 tahun. Tapi lihat bentuk buahnya kecil sekali. Bisa lihat. Dan hasilnya tidak maksimal. Ini dia, kita lihat lagi bentuknya kelapa sawit yang abal-abal. Nol buah. Tidak sesuai dengan yang diharapkan. Banyak buah yang kosong. Ini buah bukan dipres, tetapi memang buahnya jarang sekali keluar. Kelapa sawitnya sudah tinggi, kita lihat. Dan berat
pernah ditimbang hanya satu tandan berkisar 7 kilo setinggi ini. Oke sobat, kita lihat yang ini lagi yang sobat. Tidak ada hasilnya. Banyak yang kosong. Di pelepah kita lihat ini banyak yang kosong. Inilah bentuk ciri-ciri dari sawit abal-abal yang terjadi pada kebun kelapa sawit yang saya videokan ini. Saya bertanya kepada yang mempunyai kebun ini, luas tanahnya 2,6 hektar dan jumlah kelapa sawit yang ada di kebun ini sebanyak 348 batang. Jika kelapa sawit sebanyak 348 batang ini sawit abal-abal, akan dilakukan penumbangan membutuhkan biaya yang sangat besar. Maka di sini dibuat alternatif melakukan, yaitu penumbangan secara bertahap-tahap diganti dengan bibit yang unggul. Memang sangat mengkhawatirkan jika 348 batang merupakan bibit abal-abal dengan perhitungan per tahun panen 1 kali dalam 15 hari, dalam sebulan 2 kali, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan biaya perawatan yang telah ditanggung oleh mempunyai kebun kelapa sawit ini sangat besar. Mulai dari rotasi memupuk, rotasi pemberantasan berupa gulma. Sini sangat subur sekali gulma, sehingga dilakukan perawatan terus-menerus. Biayanya sangat besar sekali. Jadi bibit abal-abal tidak sepenuhnya mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan ini contohnya mendapatkan hasil yang sangat buruk sekali. Saya berada di tempat perkebunan kelapa sawit yang mana bibit sawit, yaitu bibit sawit abal-abal yang sudah berumur 11 tahun. Bisa Anda lihat seperti ini contohnya. Apabila semua kelapa sawit hanya berisi 4 tandan, 3 tandan, 2 tandan, sebanyak 348 batang dalam waktu bertahun-tahun, itu sangat tidak baik sekali. Dan berat dari sawit yang didapat hanya berkisar 6 kilo, 7 kilo, buahnya sangat kecil sekali. Itu merupakan suatu kerugian yang sangat tidak baik bagi kita yang mempunyai kebun kelapa sawit. Di sini saya langsung ke tempat sawit abal-abal yang real saya perlihatkan kepada Anda semua. Lebih baik kita menyesal duluan daripada kita menyesal kemudian. Sangat susah sekali untuk melakukan perubahan menjadi yang terbaik. Kita lakukan penumbangan keseluruhan dengan biaya yang sangat besar kembali. Sebelumnya kita menanam, kita sudah mengeluarkan biaya yang besar. Kalau bagi orang yang tidak mampu, dia akan melakukannya. Inilah bentuk kelapa sawit abal-abal yang telah ditanam dan telah bertambah tahun ke tahun. Setelah itu dia berproduksi
dengan hasil yang tidak sesuai yang diinginkan. Baiklah, saya sudahi bentuk sawit abal-abal. Kalau ada kata-kata yang salah ataupun penyampaian kurang berkenan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di channel saya berikutnya.